Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab 2 Tawarik. Dan kali ini kita akan melihat dari 2 Tawarik pasal yang ke-24. Kita sudah membahas beberapa waktu terakhir ini tentang apa yang terjadi dalam kerajaan Israel saat kerajaan itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kita sudah membahas beberapa raja dari mereka. Nah, kali ini kita akan melihat tentang pemerintahan Raja Yoas dari 2 Tawarik pasal yang ke-24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Karena itu saya mengajak sebelum kita membahas dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan kasih-Mu, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan untuk kami boleh sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami, dan Kau berbicara di dalam dan melalui kami. Jadikan hati kami Tuhan sebagai tanah yang baik, di mana firman itu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-24, kita akan melihat yang bagian yang pertama, di mana awal pemerintahan dari Raja Yoas, yaitu dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ayat yang pertama. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Bersheba. Dari pasal sebelumnya kita tahu bahwa saat Raja Ahasia, ayah Yoas ini meninggal, maka Atalia, neneknya, mencoba membunuh semua keturunan raja dan mengambil alih tahta kerajaan. Tetapi Yoas berhasil lolos karena disembunyikan oleh Yosabat dan kemudian berada di bawah perlindungan Imam Yoyada. Atalia dibunuh. Dan Yoas menjadi raja di Yerusalem untuk kurun waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun. Kita mungkin heran, bagaimana mungkin anak si kecil ini memimpin sebuah bangsa? Hal yang paling masuk akal adalah Yoas menjadi raja, mengklaim hak monarkinya, tetapi dalam pemerintahan dia diarahkan dan dibantu oleh orang-orang seperti Imam Yoyada. Ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dari mereka yang mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Yoas menjadi raja yang baik, tetapi hanya pada masa atau saat Imam Yoyada masih hidup. Setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas justru jatuh ke dalam pengaruh buruk dari pemimpin-pemimpin Yehuda yang lain, dan bahkan dia membunuh Sakaria, anak dari Yoyada, saat Sakaria menegur dosa-dosa mereka. Di ayat yang keempat kita bisa melihat, dikatakan bahwa kemudian Yoas bermaksud untuk membarui rumah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa bagaimana hati Yoas yang masih melekat kepada Tuhan dengan semangat dan sangat memperhatikan bait Allah itu. Dan juga bahwa Yoas memiliki kepekaan dan kebutuhan akan pelayanan yang ada. Adalah hal yang wajar bagi Yoas untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi bait Allah, karena di sanalah ia tinggal pada masa kecilnya. Di sana dia disembunyikan, di sana dia tinggal sehingga terluput dari pembunuhan yang dilakukan oleh neneknya Atalia. Ayat 5 dan ke-6 dikatakan bahwa ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel dan perbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah?" Perintah dari Raja Yoas cukup jelas, tetapi para imam tidak melakukan apa yang diminta. Bayangkan bahwa yang menunda pekerjaan itu untuk waktu yang cukup lama. Memang kita tidak tahu dengan pasti kapan perintah perbaikan Allah ini Yoas keluarkan. Tetapi dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Ini waktu yang cukup lama sebenarnya, saudara. Dan penundaan ini cukup ironi, sebab justru para imam yang menunda pekerjaan ini, sehingga perbaikan rumah Tuhan itu terhambat. Kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi oknum yang menghambat pekerjaan Tuhan, terutama bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan. Ayat yang ke-7, sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Inilah alasan utama mengapa Yoas benar-benar ingin memperbaiki bait Allah ini.
Dia ingin menjaga kemurnian dari penyembahan kepada Allah yang benar, dan agar penyembahan kepada Allah yang benar itu dikembalikan lagi. Ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan bahwa sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Nah, dengan ini pengumpulan uang itu menjadi lebih terarah, karena disediakan tempat khusus dan juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memberi, sehingga tidak menjadi beban juga kepada rakyat itu. Dari 2 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 13 kita bisa melihat bahwa salah satu penyebab terkendalanya pekerjaan perbaikan bait Allah ini adalah karena manajemen yang buruk, pengaturan yang buruk, sehingga raja dan imam Yehoyada harus mengatur kembali pengaturan pemberian persembahan itu. Ayat yang ke-10 sangat penting untuk kita simak. Dikatakan bahwa mereka bersukacita, semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Cara Yoas dalam mengumpulkan dana untuk perbaikan bait Allah ini dan hasil yang didapat ini sangat penting untuk kita simak. Perhatikan bahwa bukan mengenai seberapa besar jumlah persembahan itu, tetapi bahwa rakyat itu memiliki pemahaman dan teologi yang benar dalam hal memberi, di mana di sana dikatakan mereka bersukacita. Dan hal yang sama ditekankan juga oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 kembali kepada 2 tawarik ini. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yehoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yehoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yaitu perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yehoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoas membuat sebuah sistem yang baik di mana sumber dana dan pengeluarannya tidak saling bercampur, tetapi terarah kepada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 15 dicatat bahwa mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Ini adalah hal yang luar biasa mengenai kepercayaan yang kuat di dalam pekerjaan Tuhan. Guzik mengatakan bahwa lewat pengaturan yang baik untuk proyek ini, mereka dapat menemukan orang-orang yang bisa dipercaya untuk memakai uang itu dengan bijak dan jujur. Proyek itu sempat tertunda bukan karena kekurangan dana, tetapi karena buruknya manajemen keuangan. Hal yang harus kita waspadai, bahwa uang terkadang membuat orang tergoda untuk keluar dari jalur yang sebenarnya harus mereka kerjakan, bahkan dalam hal pelayanan sekalipun. Karena itu setiap kita penting untuk saling mengingatkan, setiap kita penting untuk saling menjaga, mendoakan, dan juga setiap mereka yang diserahi tugas dan tanggung jawab perlu berhati-hati dan dengan serius memandang tugas yang diberikan. Ayat 15 sampai ke ayat yang ke-22, kejadian tampaknya berubah di sini setelah kematian dari Imam Yehoyada. Ayat 15 hingga ke ayat yang ke-18. Yehoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Yehoyada menjadi seorang imam yang luar biasa, yang menunjukkan teladan yang luar biasa, dan dia dihormati sehingga dia dikuburkan di samping raja-raja. Tetapi keadaan berubah setelah dia meninggal. Ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Sesudah Yehoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka,
Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Yoas memulai dengan sangat baik dan bertumbuh dengan baik di bawah bimbingan Imam Yoyada. Tetapi kemudian dia tidak menjaga hati dan fokusnya, sehingga dia dipengaruhi oleh pegawai-pegawainya yang jahat dan membuat dia jauh dari Tuhan. Yoas menjadi raja yang baik, tetapi satu kelemahan dia adalah bahwa dia membiarkan orang-orang yang buruk mempengaruhi dia dan tidak mengingat teladan yang diberikan oleh Yoyada. Kita bisa lihat bahwa salah satu kelemahan Yoas adalah dia mudah termakan pujian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah pemimpin yang lemah sebab mudah terbuai dengan pujian dan sanjungan. Charles Spurgeon berkata, yang Yoas lakukan adalah dia mengarahkan hatinya kepada Yoyada dan bukan Allah. Sangat mudah untuk menunjukkan sikap yang rohani dengan mengarahkan hati kita kepada ayah dan ibu kita, paman dan bibi kita, atau orang-orang yang baik yang menolong kita untuk melakukan apa yang benar. Saudara akan melakukan itu semua karena saudara mengasihi mereka. Yang sebenarnya hal itu harusnya bukan menjadi motivasi yang utama. Allah berkata, anakku berikanlah hatimu kepadaku. Kita perlu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan melakukan hal yang benar karena kita mengasihi Allah. Itulah yang harusnya menjadi penggerak dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita. Jika kita melihat lebih lanjut dari catatan dua tawarik ini, maka hal yang paling menjadi kesalahan terbesar dari Yoas dan para pemimpin Yehuda saat itu adalah bahwa Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Ayat yang ke-19 dari 2 Tawarik pasal yang ke-24. Hal yang paling berbahaya adalah kita berhenti untuk mendengarkan teguran saat kita berhenti mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya dalam kemunduran rohani ini Tuhan masih menunjukkan kasih karunia dengan mengutus para nabi ini untuk mengingatkan mereka untuk bertobat, tetapi mereka berkeras hati bahkan sampai membunuh Sakaria, anak dari Yoyada. Ayat yang ke-21 dan 22, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Saudara, perhatikan kata-kata terakhir dari Sakaria ini. Dia berkata, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ini adalah doa yang tepat dari mereka yang dianiaya karena berpegang kepada kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Ini juga menunjukkan hal yang penting untuk kita simak, bahwa Sakaria mengembalikan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil, dan hal yang menyedihkan bahwa Sakaria justru dibunuh di tempat di mana ayahnya mentahbiskan Yoas menjadi raja. Lalu apa yang terjadi dengan akhir hidup dari Yoas? Kita lihat ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkan dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit, perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsir kitab raja-raja. Maka Amasiah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas meninggal dengan cara yang buruk, di mana dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri. Dan dia bahkan tidak dikubur dalam pekuburan raja, walaupun dia tetap dikubur di kota Daud. Sebaliknya Imam Yoyada dihargai dan dikubur di samping raja-raja Yehuda. Apa pesan yang bisa kita lihat? Bahwa Yoas menuai apa yang ditaburnya. Bahwa Allah adalah Allah yang adil. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa kita harusnya mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah.
saat ini keadaan menjadi sepertinya tidak menentu, tetapi juga dalam keadaan yang baik, harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Keadaan menjadi baik, keadaan sangat baik saat Yoas mulai memerintah, tapi dia tidak menjaga hati dan pikirannya, dan akhirnya keadaan berubah. Kita perlu belajar dari hal ini, bahwa kita perlu mendoakan untuk keadaan yang buruk menjadi baik, tetapi juga terus mendoakan agar hal yang baik tetap menjadi baik dan bahkan lebih baik lagi. Kita belajar dari Yoas bahwa kehidupan rohani kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi hal yang penting untuk kita jaga, di mana itu menjaga hati dan pikiran kita. Fokus kita boleh terarah kepada Allah dan hati kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari orang-orang yang menunjukkan teladan rohani yang baik. Tetapi biarlah mereka menjadi teladan bagi kita, namun hati kita tertuju penuh kepada Allah. Hati kita berpegang penuh kepada perintah dan apa yang Tuhan sampaikan. Dan motivasi kita melayani bukan saja karena melihat orang lain, tetapi lebih dari itu karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Fokus kita adalah kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan dan kami bahas bersama. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Hati kami boleh tertanam, terarah, dan tertuju kepada Engkau semata. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan kasih Bapa di sorga. Roh Kudus yang berikan kami kemampuan dan hikmat. Kami juga berdoa Tuhan Engkau menguatkan hati dan pikiran kami, terutama menghadapi masa-masa yang sulit pada saat ini. Biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu, hati kami tetap kuat di dalam Engkau, dan kehidupan kami Tuhan boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah berikan damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.